Kondisi ekonomi global tengah menghadapi ketidakpastian baru akibat perang antara Israel dan militan Hamas Palestina. Perseteruan kedua kelompok negara tersebut membuat sejumlah negara, termasuk Indonesia, ketar-ketir dan bersiap mengecangkan ikat pinggang. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Bima Yudhistira, Director Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, kalau kita bicara mengenai resikonya ini cukup signifikan. Salah satunya yang menarik adalah terkait dengan harga minyak ya Mas. Ini saya coba melihat sedikit terkait dengan harga minyak pada Senin 9 Oktober itu harga minyak WTI sudah naik 4,3%, sementara minyak Brent melesat 4,22% dan sempat menyentuh 5%. Apakah ini merupakan salah satu dampak signifikan dari ketegangan antara Israel dan Palestina, Mas? Jelas memang ada kaitannya. Setiap ada gejolak yang terjadi di Timur Tengah, efeknya tentu akan langsung dirasakan. Karena kekhawatiran adanya gangguan pasokan minyak mentah. Meskipun catatannya adalah kali ini konfliknya berbeda dengan konflik misalnya tahun 1973. Di mana tahun 1973 harga minyak mentah sempat naik lebih dari 600% dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kalau kita lihat ya dari sisi harga minyak mentah kenaikannya hanya berkisar 5-6% secara tahunan. Tapi ini menjadi salah satu kekhawatiran besar. Karena apa? Karena negara-negara yang ikut campur di dalam konflik Israel-Hamas ini meningkatkan ketegangan geopolitik yang sudah ada pada saat ketegangan di perang Rusia-Ukraina. Jadi Rusia ikut berkomentar, kemudian ada beberapa negara yang terang-terangan memberikan bantuan finansial dan senjata misalnya. Baik Amerika Serikat, bahkan ada Korea Utara, dan juga ada Iran. Sehingga skala dari konflik geopolitik ini menimbulkan kekhawatiran ya adanya tekanan ekonomi global yang sekarang saja sudah diperkirakan ekonomi global melambat. Kalau ditambah dengan adanya dampak perang yang meluas antara Israel dengan Hamas di Palestina, maka ini akan menyebabkan banyak sekali perubahan-perubahan indikator ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi global semakin turun, inflasi bisa beresiko naik, kemudian tingkat suku bunga ini juga beresiko akan dinaikkan lagi oleh bank sentral negara maju. Tentu dampak-dampak ini bagi Indonesia artinya apa? Artinya harga BBM, baik yang non-subsidi maupun subsidi, itu beresiko mengalami kenaikan sampai akhir tahun. Kemudian LPG 3 kg, kalau tidak ditambah alokasi subsidi energinya tentu juga akan berdampak kepada defisit APBN. Listrik pun juga sama. Jadi yang paling sensitif memang saat ini adalah energi, yang berikutnya adalah rupiah. Nah, volatilitas nilai tukar rupiah ini akan membuat rupiah melemah lebih dalam dan menyebabkan harga-harga pangan, terutama yang diperoleh dari impor, mau bicara beras, itu pun juga sekarang ada kenaikan karena selisih kurs. Kemudian ada juga bawang putih, apalagi gandum yang memang ketergantungan impornya cukup tinggi. Nah ini siap-siap produsen di beberapa kebutuhan pangan yang memang bahan bakunya impor, mereka akan meneruskan biaya-biaya tadi, selisih kurs kepada konsumen akhir. Nah yang berikutnya lagi adalah utang. Ini juga kita selalu memberikan warning bahwa hati-hati terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah, terutama yang terjadi di Timur Tengah. Ini efek berantainya akan membuat pasar relatif bergejolak. Bahkan setelah pemilu masih ada resiko, ada gejolak. Dan imbasnya juga banyak perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang memiliki utang dalam bentuk falas, tidak semua dalam posisi di hedging ataupun dilindungi nilai. Jadi mau nggak mau ketika bayar bunga utangnya semakin mahal dalam bentuk dolar misalnya, mereka harus mengorbankan berbagai macam biaya produksi atau operasional atau efisiensi. Nah itu yang akan kita lihat kalau perangnya semakin meluas dan menambah kekacauan geopolitik. Tadi Mas Bima mengatakan kondisi serupa juga dialami ketika ketegangan geopolitik Ukraina dan Rusia. Kalau kita bisa sedikit mereview ya, kalau Rusia dan Ukraina kemarin dampaknya signifikan adalah secara global salah satunya pasti kebutuhan-kebutuhan yang memang kita impor dari kawasan Ukraina seperti gandum, kemudian juga bahkan sektor energi juga terdampak. Tapi di sisi lain komoditi kita justru dapat blessing from discuss condition ini gitu loh. Tapi bagaimana Anda melihat dengan kondisi saat ini di Timur Tengah? Karena yang paling signifikan pasti terkait dengan energi, minyak bumi, apakah memang akan lebih
mengerikan nih Mas, selain tadi isu inflasi, kemudian perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga minyak? Ya, kita melihat ada fenomena yang disebut sebagai decoupling ya, atau pemisahan antara lonjakan harga minyak mentah dengan beberapa harga komoditas ekspor unggulan. Misalnya kita lihat dari harga CPO, oke ada kenaikan karena CPO menjadi substitusi dari minyak mentah, yaitu biodiesel. Tetapi kenaikannya ternyata tidak se ekstrim kenaikan dari harga minyak mentah. Begitu juga terjadi pada beberapa komoditas lainnya, nikel pun juga sama. Justru yang terjadi pada nikel adalah kondisi oversupply secara global. Batu bara pun juga sama, yang biasanya mengekor dari kenaikan harga minyak mentah juga belum terlalu menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dan persisten. Jadi ini salah satu kehati-hatian juga bahwa kalaupun terjadi bonanza, sepertinya bonanzanya sangat-sangat jangka pendek, bonanza komoditasnya sangat spesifik, misalnya hanya kepada minyak dan gas alam, tapi tidak kepada komoditas-komoditas lainnya. Karena ada satu faktor kunci, yaitu China atau Tiongkok. Outlook ekonomi dari China tahun depan ini hanya kisaran 4,6%. Beberapa lembaga sudah menurunkan proyeksi permintaan domestik dari China, dan ini akan mempengaruhi komoditas yang biasa kita ekspor. Karena sebenarnya mitra dagang kita kan yang paling besar China, sehingga apa yang terjadi di Timur Tengah itu hanya men-trigger memang dari sisi kenaikan harga, tapi permintaan realnya itu kita masih menunggu perbaikan data-data dari China. So far China pertumbuhannya akan ada di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya, dengan prediksi IMF salah satunya mengenai China, ini hanya sekitar 4% ya Mas di tahun mendatang. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kondisi geopolitik akibat Timur Tengah tadi kita bicara mengenai bagaimana banyak negara sudah mulai ikut campur dan juga masing-masing sentimen tersebut berpengaruh terhadap eskalasi politik dan juga bagaimana negara-negara tersebut melakukan kerjasama bilateral terkait dengan perdagangan. Nah kalau kita melihat Indonesia, meskipun tadi dikatakan Timur Tengah tidak terlalu signifikan, tetapi Tiongkok salah satunya yang menjadi salah satu core dari semua kondisi perekonomian global, terutama Asia. Bagaimana Tiongkok ini kalau Anda melihat dengan pertikaian dan geopolitik kondisi yang terjadi di Timur Tengah, Mas? Ya, saya pikir apa yang hari ini dibicarakan di Beijing ya, dalam rangka Forum Belt Road Initiative, peringatan 10 tahun dari kerjasama perdagangan dan investasi di bawah payung jalur sutra baru yang dilakukan China. Ini kita juga sedang melihat arah dari China ini terkait konflik Israel dengan Hamas, apakah dia akan pasif, ataukah kemudian lebih aktif, atau lebih fokus untuk membangun relasi dengan negara-negara di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara. Jadi tidak terlalu sibuk dengan kondisi geopolitik yang ada di Timur Tengah. Nah kelihatannya sih sejauh ini posisi China lebih ke 3, yaitu posisi yang lebih mementingkan investasi, pembangunan di negara-negara Asia Tenggara, tidak terlalu campur ataupun memberikan statement yang sangat keras misalnya mendukung salah satu pihak yang sedang berkonflik. Tapi kalau kita tahu apakah China terlibat misalnya di dalam konflik Israel-Hamas, ya pastinya ya. Mereka akan menggunakan beberapa kesempatan untuk melakukan konfrontasi misalnya dengan Amerika Serikat dalam berbagai bentuk ya. Proksinya salah satunya adalah di Israel dengan Palestina. Kita melihat stance China ini sepertinya satu, sibuk dengan kondisi ekonomi domestiknya. Yang kedua, kalaupun ada kebijakan luar negeri yang terkait dengan ekonomi ataupun bantuan militer, itu mungkin lebih difokuskan saat ini ke pengaruh negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kita bicara mengenai bagaimana pengaruhnya terhadap posisi perdagangan Indonesia. Dan salah satu yang menarik ketika terjadi tension seperti ini adalah masing-masing negara ini mencari rasa aman dengan beralih ke mungkin investasi yang tidak sifatnya devaratif ya Mas. Lalu bagaimana dengan kita bicara mengenai misalkan safe haven lagi. Kalau rupiah terdepresi cukup dalam akibat banyak negara mungkin tidak lagi jor-joran yang melakukan investasi, perdagangan menggunakan dolar, mereka wait and see. Nah bagaimana dengan kondisi Indonesia sendiri terkait dengan ini? Apakah memang investor
tadi mungkin dari Tiongkok memang masih berusaha untuk melakukan kerjasama di Belt Road Initiative, tapi apakah negara-negara lain juga mendapatkan peluang yang sama seperti itu? Apakah justru mereka beralih untuk wait and see, kemudian juga beralih kepada investasi aset konservatif seperti emas, perak, dan dolar Amerika Serikat? Iya, ini sudah bisa terlihat jelas ya bahwa kalau China dia akan masuk karena negaranya punya kepentingan di dalam Belt Road Initiative atau jalur sutra baru ini ada kepentingan investasi, politik, perdagangan. Tapi kalau kita bicara investor dari negara maju, sebenarnya sejak awal tahun ini sudah mulai banyak mengurangi kepemilikan, terutama di surat utang negara. Tapi ini faktor yang sangat-sangat rasional, salah satunya karena mereka ingin mencari imbal hasil yang lebih tinggi, yang lebih menarik, karena suku bunga dari Bank Indonesia kan masih kira-kira ditahan ya. Sementara suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat itu terus mengalami kenaikan secara konsisten. Mungkin akan satu lagi kenaikan pada bulan Desember 2023. Kalau spread-nya makin tipis, tentunya investor negara maju didorong juga oleh konflik yang memanas secara geopolitik. Mereka akan mencari instrumen-instrumen yang lebih aman atau ke safe haven. Ke emas, kemudian juga bisa ke dolar Amerika Serikat. Itu yang memang terjadi. Dan juga sebagian mengantisipasi kalau dari negara maju itu mereka wait and see dulu terhadap pemilu. Jadi mungkin mereka akan masuk ke market pasca Februari 2024. Dan saya kira itu hal-hal yang wajar dilakukan dari perspektif investor. Nah, tapi dari sisi pemerintah kan kita punya kepentingan pemerintah Indonesia ini untuk menjaga rupiah tetap stabil karena akan berpengaruh terhadap imported inflation dari segi bahan pangan. Oleh karena itu, all out memang harus ada kebijakan-kebijakan yang mulai didiskusikan, yang mulai diimplementasikan, BI, kemudian dari sisi pemerintah, menjaga jangan sampai rupiah tembus di atas 16.000 per dolar. Itu mungkin yang jangka pendek harus bisa dilakukan karena memang perilaku dari investor negara maju itu sudah mulai meninggalkan beberapa negara berkembang. Karena memang selisihnya tadi semakin menipis. Ya, Oke. Mas Bima, ini saya tertarik dengan bagaimana kita masih melakukan impor ya, beras, kemudian beberapa hal yang terkait dengan energi. Apakah kondisi ini juga semakin mempersulit kita untuk mendapatkan komoditi tadi? Kalau misalkan beras, India sudah melarang melakukan ekspor, kemudian juga kita bicara mengenai bagaimana negara-negara Timur Tengah juga membatasi untuk melakukan ekspor energi ataupun minyak mereka. Apakah kondisi geopolitik ini juga mengakibatkan kita yang sangat tergantung dua komoditi ini juga akan terdampak secara signifikan? Ya, situasi hari ini ternyata pasca pandemi kita mengalami apa yang disebut sebagai fracture ekonomi ya. Atau ekonomi yang kemudian semakin tidak harmonis, negara-negara masing-masing melihat ke dalam, apalagi dipicu oleh adanya konflik ya, Israel dengan Hamas ini. Sehingga beberapa negara sebenarnya diam-diam melakukan embargo terbatas, kalau mau disebut embargo. Bahasa lainnya adalah hambatan-hambatan non-tarif, atau pengurangan kuota untuk ekspor, itu sudah banyak sekali dilakukan dan memang yang dikhawatirkan adalah energi dan pangan. Dua komoditas ini, kalau ada embargo secara diam-diam atau pengurangan kuota ekspor, ini akan mengganggu sekali pemulihan ekonomi secara global. Jadi kita memang harus mengantisipasi, tapi saya pikir Indonesia ini kan oke lah kita secara politik punya stance misalnya membela Palestina. Tetapi secara perdagangan dan secara investasi kita pun juga cukup baik, misalnya dengan Amerika Serikat, kemudian dengan Inggris, dengan negara-negara Eropa. Jadi dalam Israel Hamas bisa berbeda, tetapi dalam berbagai kepentingan ekonomi bisnis terutama, ini Indonesia tidak punya masalah dengan Timur Tengah, dengan negara-negara Barat yang pro-Israel. Nah, artinya ini harus dimanfaatkan dari segi perdagangan untuk Indonesia mendapatkan pasokan, terutama bahan-bahan kebutuhan pokok, kalaupun harus impor, stoknya tersedia, pengirimannya cepat, kemudian harganya itu adalah harga yang diskon. Nah ini butuhnya diplomasi dagang dalam kondisi-kondisi genting seperti sekarang ini, terutama terkait dengan beras, ke depan adalah gula, kemudian jagung. Baik, terima kasih sekali perbicaraannya pada pagi hari ini, Mas Bima. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, terima kasih.